Halo semua, pada kesempatan ini kelompok saya akan menyampaikan seberapa pentingnya penyampaian SPT tahunan. Definisi surat penyampaian tahunan. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi. Pentingnya pelaporan SPT yang biasanya batas pelaporan SPT tahunan per orang jatuh pada 30 Maret. Sedangkan untuk badan usaha adalah sebulan setelahnya yakni pada 30 April. Melaporkan SPT adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak. Kewajiban melaporkan SPT bahkan diatur oleh undang-undang. Karenanya kelalaian dalam melaporkan SPT dapat berujung pada sanksi administratif atau denda yang besarnya ditentukan berdasarkan jenis SPT. Jika SPT tidak dilaporkan pada waktunya, maka akan dikenakan sanksi. Pasal 7 Undang-Undang KUP membahas tentang apabila SPT tidak disampaikan sebagaimana dimaksud, maka akan dikenai sanksi sebesar 100.000 untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dan 1 juta untuk SPT tahunan wajib pajak badan. Kemudian pasal 8 Undang-Undang KUP, apabila pembetulan tersebut mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenai sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Kemudian pasal 9 Undang-Undang KUP, dalam pasal ini diatur bahwa pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT tahunan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian sampai dengan tanggal pembayaran. Pasal 39 Undang-Undang KUP membahas tentang dalam pasal tersebut diantaranya diatur di bahwa setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya cara penyampaian SPT yaitu secara offline dan online. Yang pertama secara offline yaitu dengan cara datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Wajib pajak hanya perlu membawa formulir SPT tahunan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Kemudian formulir tersebut dikerahkan secara langsung ke petugas pajak pada KPP. Wajib pajak akan mendapatkan tanda terima pelaporan SPT tahunan yang telah dilaporkan tersebut. Kedua, melalui pos WP menyampaikan SPT tahunan dalam amplop tertutup yang telah dilekatkan lembar informasi. Selanjutnya berkas SPT tahunan tersebut dikirim ke alamat KPP sesuai tempat Anda terdaftar. Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal pengiriman SPT sepanjang SPT yang dilaporkan telah lengkap. Ada 2 cara, yaitu melalui e-filing dan e-form. Bisa dilakukan melalui laman website https://dpjonline.pajak.go.id. Hanya perlu memakai PC, handphone, ataupun tablet yang terkoneksi dengan jaringan internet, maka kamu bisa mengisi SPT Anda. Melalui laman website application service provider, yang saya dapat dari internet ada 2 yang ditunjukkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu PT Mitra Pajakku dan Sarana Prima Telematika. Websitenya sudah ditunjukkan dalam slide ini. Lalu untuk melakukan e-filing melalui ASP, prasyaratnya harus dipenuhi. Ada 4 prasyarat di sini. Lalu cara pelaporan SPT melalui penyedia jasa aplikasi. Pertama, elektronik SPT yang telah diisi dilengkapi sesuai dengan ketentuan beserta keterangan harus dilampirkan dalam SPT dan dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital dan disampaikan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak. Wajib pajak wajib mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara. Selanjutnya, wajib pajak yang menyampaikan SPT melalui ASP tidak diwajibkan menyampaikan induk SPT dan SSP dalam bentuk kertas atau hard copy. Apabila elektronik SPT dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka wajib pajak diberikan bukti penerimaan elektronik
Penyampaian SPT dan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, sampai di sini. Untuk penutupnya, saya ingin katakan pelaporan SPT tahunan adalah bagian dari upaya memaksimalkan penerimaan negara yang terwujud dari kepatuhan wajib pajak. Terima kasih sudah menonton video ini.